Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini, hari Sabtu tanggal 21 Rabiul Awal tahun 1442 Hijriah atau 7 November tahun 2020, kita melanjutkan kajian Sirah Nabawiyah dan kita merujuk kepada buah karya dari Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah. Melanjutkan pertemuan yang sebelumnya, pembahasan kita pada kesempatan kali ini masih membahas terkait hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Dan pada pembahasan terakhir kemarin yang sedang dibahas adalah berbagai peristiwa setelah beliau hijrah ke Madinah. Yang pertama, kemarin sudah dibahas terkait peristiwa sholat dan azan. Maka lanjutannya adalah terkait peristiwa meninggalnya Kulsum bin Hidam. Meninggalnya Kulsum bin Hidam, kemudian juga meninggalnya As'ad bin Zurarah radhiyallahu anhuma. Mengawali pembahasan ini disampaikan oleh penulis rahimahullah bahwasanya di antara peristiwa yang menyedihkan yang terjadi pada tahun yang sama, yaitu peristiwa meninggalnya Kulsum bin Hidam. Yang punya kitabnya ada pembahasannya di halaman 263. Jadi termasuk peristiwa menyedihkan pada tahun tersebut adalah meninggalnya Kulsum bin Hidam. Siapa Kulsum bin Hidam ini? Disebutkan oleh penulis rahimahullah bahwasanya Kulsum bin Hidam adalah seorang laki-laki yang dia masuk Islam sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Jadi sebelum Nabi Muhammad SAW beliau hijrah ke Madinah, Kulsum bin Hidam ini dia sudah masuk Islam. Sehingga ketika Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, waktu itu kalau yang ingat, beliau singgah di Kuba sebelum masuk kota Madinah. Kemudian di kala itu di situ kejadian salat Jumat pertama kali dalam Islam. Maka Rasulullah SAW singgah di rumahnya Kulsum bin Hidam ini. Jadi waktu hijrah dari Makkah ke Madinah, Rasulullah SAW beliau singgah di rumahnya Kulsum bin Hidam karena udah masuk Islam sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Maka dengan itu otomatis
ketika Rasulullah SAW singgah di rumahnya Kulsum bin Hidam, maka otomatis secara tidak langsung sama dengan Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan atau memberikan kehormatan atau merupakan suatu kehormatan rumahnya Kulsum bin Hidam ini disinggahi oleh manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuman memang sayangnya tidak selang beberapa lama maka Kulsum bin Hidam ini meninggal dunia. Sedihnya di situ. Jadi tidak selang beberapa lama rumahnya disinggahi oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW nyampe ke kota Madinah, lalu beliau membangun kota Madinah. Tidak selang berapa lama meninggal ini Kulsum bin Hidam. Maka ini merupakan kejadian yang menyedihkan Rasulullah SAW. Kemudian juga setelah Kulsum bin Hidam meninggal dunia, Allah menakdirkan Abu Umamah As'ad bin Zurarah, salah seorang penanggung jawab Baiat Aqabah, itu meninggal dunia juga. Jadi setelah Kulsum bin Hidam meninggal dunia, tidak berapa lama meninggal lagi Abu Umamah As'ad bin Zurarah. Siapa Abu Umamah As'ad bin Zurarah ini? Dia ternyata adalah salah seorang pembesar atau dia penanggung jawab di dalam Baiat Aqabah yang kedua. Dan waktu itu sakitnya As'ad bin Zurarah ketika meninggal, sebabnya adalah dia mengalami sesak nafas, jadinya meninggal. Maka ketika dia meninggal, orang-orang Yahudi di kala itu bersama dengan orang-orang munafik mereka mengatakan laukana Muhammad nabiyan lamma mata sahibuhu. Kalau memang benar Muhammad itu adalah seorang nabi, pasti sahabatnya kagak bakal mati. Biasa orang Yahudi, orang munafik nyebarin fitnah. Jadi dia ngomong begitu, kalau memang benar Muhammad itu beneran nabi, pasti sahabatnya kagak bakal mati dong. Buktinya dia mati, berarti Nabi Muhammad bukan beneran nabi. Maka omongannya itu didengar oleh Rasulullah SAW. Langsung Rasulullah SAW mengatakan, inni la amliku li nafsi wala li sahibi minallahi syai'an. Kata Rasulullah SAW, inni sesungguhnya aku la amliku li nafsi, tidak memiliki untuk diriku, wala li sahibi atau untuk sahabatku, minallah, ya, melebihi dari Allah, syai'an, sesuatu. Artinya Nabi SAW mengatakan bahwasanya aku tidak bisa memberikan manfaat untuk diriku, tidak juga bisa memberikan manfaat untuk sahabatku. Aku tidak bisa memberikan mudarat untuk diriku atau menahan mudarat. Jadi kalau ada mudarat datang kepada diriku, aku nggak bisa tahan itu. Begitu juga kalau ada mudarat yang menimpa sahabatku, aku nggak bisa tahan. Karena yang bisa memberi dan yang bisa menahan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW menutup pintu fitnah. Nah, As'ad bin Zurarah ini pembesar Bani Najjar. As'ad bin Zurarah pembesar Bani Najjar. Maka ketika dia telah meninggal dunia,
Bani Najjar mereka minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya dipilih pengganti. Berhubung As'ad bin Zurarah sudah meninggal dunia. Akhirnya ketika mereka minta sama Nabi SAW pengganti, Nabi mengatakan, antum akhwali, kalian adalah khalku, artinya kalian adalah paman-pamanku. Wa ana bima fikum, aku bersama dengan kalian. Aku bersama dengan kalian. Wa ana naqibukum, dan aku yang tanggung jawab di tengah-tengah kalian. Artinya apa? Artinya ketika Bani Najjar minta pengganti As'ad bin Zurarah yang telah meninggal dunia, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menunjuk pengganti, akan tetapi langsung beliau yang maju. Dan ini merupakan satu kehormatan untuk Bani Najjar. Yang gantiin langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ternyata di sisi yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam sengaja tidak mau milih salah seorang untuk jadi pimpinan pengganti. Takutnya apa? Takutnya fitnah. Dikiranya Nabi lebih ngebelain dia daripada yang lain. Maka daripada berantem, daripada ribut, daripada nanti demo, langsung Nabi SAW saja yang jadi penggantinya. Jadi di satu sisi itu kehormatan buat Bani Najjar, dan di satu sisi yang lain ini merupakan kecerdasan politiknya Nabi SAW, atau kecerdasan Nabi di dalam berpolitik. Ya, Allahumma shalli ala Muhammad. Itu terkait masalah meninggalnya dua sahabat tadi. Maka dari kejadian ini ada 3 hal faedah yang disampaikan oleh penulis Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah. Yang pertama, terkait pembahasan ini menunjukkan ya bahwasannya meninggalnya orang-orang yang afdol. Yang afdol tadi yang pertama adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Kulsum bin Hidam, karena dia masuk Islam sebelum Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah. Kemudian ketika Nabi hijrah, Nabi singgah di rumahnya. Ini sahabat afdal. Kemudian juga ada As'ad bin Zurarah yang punya jasa ketika kejadian Baiat Aqabah yang kedua. Mereka berdua meninggal. Maka meninggalnya orang-orang yang memiliki fadilah merupakan cobaan buat orang-orang yang beriman. Karena ini menyedihkan. Ya, ini menyedihkan bagi orang yang beriman. Ini menggelisahkan bagi orang yang beriman. Sebagaimana Nabi SAW sedih dengan kejadian tersebut, yaitu meninggalnya kedua sahabat tadi. Kemudian yang kedua, faedah yang kedua, ya berdasarkan kejadian ini dapat kita pahami bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak bisa memberikan manfaat. Nabi tidak bisa mendatangkan manfaat untuk dirinya, dan Nabi juga tidak bisa menolak mudarat untuk dirinya. Contoh, ketika Nabi sakit, Nabi nggak bisa pengen sembuh sendiri langsung sembuh. Jadi istilahnya Nabi lagi nggak enak badan, kemudian Nabi pengen sembuh langsung sembuh, nggak bisa. Atau misalkannya ketika Nabi, seperti disebutkan dalam beberapa riwayat, Nabi kena sihir. Kemudian para sahabat nyari di mana pusat sihirnya, kemudian diketemukan di sebuah sumur, kemudian dihancurkan. Nabi sembuh.
Maka di sini tadi ketika sahabatnya meninggal, ada orang Yahudi, ada orang munafik mengatakan itu Muhammad kalau beneran nabi, dia kagak bakal mati sahabatnya, tapi sahabatnya mati. Kemudian langsung dibantah oleh Nabi SAW, sesungguhnya aku tidak bisa mendatangkan manfaat dan aku tidak bisa menolak mudarat. Maka ini penjelasan bahwasannya Nabi SAW adalah abduhu, hamba Allah. Makanya syahadat Muhammad rasuluhu, abduhu wa rasuluhu. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Beliau adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa menghadirkan manfaat. Pengen istilahnya harta yang banyak otomatis, ya tidak bisa. Atau pengen menolak mudarat, nah itu juga tidak bisa, kecuali kalau dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam ketika Nabi SAW mengumumkan besok yang akan memegang panji perang adalah orang yang dicintai oleh Allah, kemudian orang itu juga mencintai Allah. Jadi orang itu dicintai oleh Allah dan Rasulnya, kemudian orang itu mencintai Allah dan Rasulnya. Orang penasaran siapa, ternyata ditunjuk Ali bin Abi Thalib. Lalu diinformasikan matanya sakit, sama Nabi dipanggil, diludahin, langsung sembuh seketika itu, kayak nggak pernah sakit sebelumnya. Ini atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Namun hukum asalnya bahwasanya Nabi Muhammad SAW tidak bisa menghadirkan manfaat dan tidak bisa menolak mudarat. Bukan mentang-mentang Nabi, mau apa-apa tinggal ke Nabi, ini tidak bisa. Apalagi manusia biasa yang kadang-kadang kita lupa. Misalkannya kalau di lingkungan kaum muslimin, berarti fitnahnya apa? Fitnahnya, wah dia kiai, wah bisa ini bisa itu, wah dia ustadz hebat, wah dia orang alim hebat, orang soleh, bisa ini bisa itu. Kadang-kadang kita kena syubhat setan, kadang-kadang kita kena tipu setan, sehingga pemahaman kita kebawa omongan orang-orang juga. Sementara Nabi saja, Rasulullah SAW itu tidak bisa memberikan menghadirkan manfaat atau menolak mudarat. Makanya para ulama ahlu sunnah wal jamaah, mereka lebih terkenal dengan apa? Umur 7 tahun hafal Quran. Kemudian para ulama dikenal dengan hafal ribuan hadis. Para ulama dikenal dengan apa? Orang yang faqih. Tidak ada para ulama dikenal, wah dia orang hebat, bisa ini bisa itu, seperti yang dikenal oleh sebagian kalangan masyarakat ketika mengenal mungkin sebagian orang yang soleh atau kiai fulan atau ustadz fulan, kayaknya jago bisa nyembuhin ini nyembuhin itu. Nggak ada ulama ahlu sunnah wal jamaah dikenal demikian. Ya, ulama ahlu sunnah wal jamaah dikenalnya dari kecil hafal Quran 7 tahun, hafal ribuan hadis, orang alim, orang faqih, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, makanya contoh seperti berbicara tentang Wali Songo seperti itu. Sebagian kadang-kadang pertanyaan gitu, Wali Songo nih istilahnya bagi mereka yang tidak percaya dengan Wali Songo, mereka membahasakannya apa? Mereka membahasakannya Wali Songo nggak ada peninggalan kitab-kitabnya. Kalau mereka ada, ya macam Imam Syafi'i kan ada peninggalan kitab fikih Syafi'i dan lain-lain gitu. Bagi yang tidak percaya dengan Wali Songo, komentarnya demikian. Tapi bagi yang percaya dengan Wali Songo, mereka mengatakan Wali Songo ini adalah mereka para dai di kala itu, para duat. Ya, mereka para duat, mereka berdakwah normal seperti kita, seperti itu. Jadi istilahnya saya tidak paham pastinya. Yang jelas saya hanya menyampaikan ada kubu yang
tidak percaya dengan Wali Songo, mereka membahasakannya tidak punya karya begitu. Jadi wallahu alam kebenaran Wali Songo. Tapi ada kubu yang percaya dengan Wali Songo, mereka membahasakannya Wali Songo adalah mereka para dai, para alim ulama di kala itu. Ya, wallahu alam. Jadi yang jelas Nabi SAW itu tidak bisa menghadirkan manfaat untuk dirinya dan tidak bisa menolak mudarat. Cuma tadi yang disayangkan sebagian kaum muslimin kalau kenal kiai, kalau kenal ustadz, kayaknya yang lebih dikedepankan tadi, oh jago tuh ustadz, jago tuh kiai, bisa ini bisa itu dan yang lain-lain. Sementara para ulama Ahlussunnah wal Jamaah mereka dikenal tidak demikian. Mereka dikenal tadi yang kita katakan 7 tahun hafal Quran, hafal ribuan hadis, orang faqih, orang alim dan seterusnya. Tentunya bertolak belakang kedua pemahaman ini, karena memang setan pinter bermain, sehingga kadang-kadang masyarakat disusupin syubhat dan syubhat. Kemudian yang ketiga, ya dari yang baru saja kita simak pembahasannya, terlihat pada kita semua bagaimana bukti jagonya Nabi SAW dalam berpolitik, yang mana tidak ada yang dapat menandinginya. Lihat, Nabi SAW ketika tadi diminta untuk ngangkat pembesar Bani Najjar, Nabi mengatakan apa? Nabi mengatakan kalian adalah paman-pamanku, karena memang Nabi SAW dengan Bani Najjar ada hubungan keluarga. Ya, ada hubungan keluarga. Ketika Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, sempat singgah di Bani Najjar ini. Jadi walaupun istilahnya mereka belum masuk Islam di kala itu, tapi setelah dirunut ini keluarga begitu. Jadi kekeluargaannya itu kuat. Ya, biasa kita dengar orang Arab itu kekeluargaannya kuat begitu. Maka Nabi SAW ketika diminta untuk ngangkat memimpin, Nabi bilang enggak, kalian paman-pamanku, aku bersama dengan kalian, langsung aku yang turun tangan. Kenapa? Karena tadi jagonya politik Nabi SAW. Takutnya apa? Takutnya ketika nunjuk satu pemimpin, maka nanti ada hasad, yang ada ribut, yang ada rame. Maka demikian terlihat bagaimana cerdasnya Nabi SAW di dalam berpolitik. Itu terkait kejadian tersebut. Kemudian kejadian yang lain yang disebutkan oleh penulis rahimahullah adalah terkait bayi pertama dari kalangan orang muhajirin di kota Madinah. Jadi ada pembahasan disebutkan bayi pertama, bayinya orang-orang muhajirin di kota Madinah. Maka mengawali pembahasan ini, penulis rahimahullah menyampaikan termasuk kejadian yang terjadi pada tahun tersebut, pada saat Nabi SAW hijrah ke Madinah di tahun itu, kejadian yang membahagiakan tentunya, yaitu lahirnya Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Ini ada pembahasan yang menarik nih di sini. Kenapa dikatakan bayi pertama orang muhajirin? Lahir Abdullah bin Zubair ini radhiyallahu anhu. Nah, disebutkan Asma binti Abu Bakar itu datang ke Madinah. Waktu itu dia hamil tua. Datang ke Madinah. Kemudian ketika dia singgah di Kuba, maka dia melahirkan Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma. Lalu dia bawa kepada Rasulullah SAW di Madinah. Maka sama Nabi ditahnik, pakai korma istilahnya, digigit korma. Kemudian biasa tuh ada gula-gulanya begitu,
dimasukin ke mulut bayi, ke langit-langit seperti itu. Ini dalam hal tahnik, hati-hati ya. Ada orang salah tahnik, korma digigit dihancurin, dimasukin ke bayi, qadarullah bayinya meninggal ke kesangkut korma itu, keselak. Iya, bahaya, hati-hati. Yang tahnik itu jadi bukan masukin korma ke mulut bayi, tidak. Jadi tahnik itu dia gigit korma, kan ada air liurnya, ada gula-gulanya, itu yang dipeperin di mulut bayi itu. Nah, bayi pertama yang lahir di kota Madinah dari kalangan orang muhajirin, ini bayinya Asma binti Abu Bakar, yaitu Abdullah bin Zubair. Ketika lahir maka dibawa kepada Nabi SAW, dibawa kepada Rasulullah SAW, sama Rasulullah ditahnik. Maka itu adalah bayi, ketika dia ditahnik, maka bayi itu yang pertama kali masuk ke perutnya itu air liurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW ketika masih hidup berkah. Ya, Rasulullah SAW ketika masih hidup berkah, badannya berkah, air liurnya berkah, dan kita bisa ngalap berkah dengan badannya. Sahabat-sahabat di kala itu demikian. Nah, keringat Rasulullah SAW itu harum. Ya, keringat Rasulullah SAW itu harum. Bahkan disebutkan, ya disebutkan di satu riwayat, ketika ada datang utusan dari orang kafir menghadap Rasulullah SAW, ketika itu Rasulullah SAW buang ludah, atau lebih dari itu mungkin bahasa kita di kala itu Rasulullah SAW buang reak begitu. Langsung depan orang kafir itu diambil sama para sahabat, dipeperin ke baju mereka. Orang kafir geleng-geleng. Raja kita ngeludah itu orang-orang rakyatnya nggak ada yang segininya begini. Sedangkan ini ngeludah, dikeroyok ludahnya itu. Berarti ini bukan sembarang orang nih, orang hebat. Langsung gemetar itu orang kafir. Jadi para sahabat ingin melihat bagaimana mereka ingin memperlihatkan kepada orang kafir bagaimana mereka dengan Nabi SAW setianya, ininya, itunya, dan seterusnya. Tapi di sini pembahasannya kita ingin sampaikan bahwa Nabi SAW di masa hidupnya masih bisa ngalap berkah kita. Tapi ketika Nabi SAW meninggal dunia, udah nggak ada cerita itu lagi. Ya, udah nggak ada cerita, nggak ada cerita para sahabat ngalap berkah dari rambutnya Nabi SAW, jenggotnya Nabi SAW, kemudian pakaiannya atau apa nggak ada cerita lagi. Sudah meninggal dunia. Maka tadi bayi Abdullah bin Zubair ditahnik oleh Nabi SAW, ketika dibawa kepada Nabi SAW kemudian didoakan keberkahan, dan para sahabat di kala itu pada girang sehingga mereka bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, seperti itu. Kenapa? Karena mereka berbahagia dengan lahirnya bayi tersebut di dalam Islam. Di sisi yang lain ada juga bayi yang lain yang lahir di kala itu, yaitu Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu ada juga dilahirkan, yaitu sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu dari kalangan Ansar. Jadi kalau muhajirin, dari kalangan muhajirin Abdullah bin Zubair. Dari kalangan Ansar, bayi yang pertama lahir yaitu Nu'man bin Bashir. Keduanya sahabat terkenal. Dan yang menarik ternyata ya, dengan lahirnya dua bayi tersebut sama dengan Allah Subhanahu wa taala menyumpal mulutnya orang-orang Yahudi yang mereka ternyata mengklaim orang Islam itu udah disihir sama mereka, nggak bakal ada yang hamil, nggak bakal ada yang lahir. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mendustakan omongan mereka. Allah bikin ternyata ada bayi lahir di kalangan muhajirin, Abdullah bin Zubair.
ada bayi lahir di kalangan Ansar, Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi itu yang menarik, Masya Allah, ternyata tersebar omongan orang Yahudi, mereka menyihir kaum muslimin gak bakal ada yang lahir, ternyata lahir. Maka faedah dari pembahasan ini yang pertama adalah penjelasan terkait kebiasaan orang-orang Yahudi yang mereka suka nyebarin desas-desus fitnah. Ya, mereka suka memfitnah kaum muslimin. Kemudian yang kedua, menyampaikan kepada kita terkait praktek sihirnya orang-orang Yahudi. Dan kata penulis rahimahullah, orang Yahudi ini paling jago sihir sedunia, nggak ada yang lebih jago dari mereka. Makanya kemarin saya nanya sama teman saya, itu David Copperfield orang mana itu? Saya ngomongnya, dia bilangnya orang Amerika, tapi nggak tahu Yahudi apa bukan. Yahudi bukan, Pak? Yahudi kayaknya, wallahu a'lam. Tapi yang jelas penulis rahimahullah mengatakan bahwa ternyata di dunia ini yang paling jago sihir itu orang Yahudi, nggak ada yang lebih jago dari mereka. Dan memang wallahu a'lam informasinya terkait masalah sihir, makin mantap penghinaannya kepada Islam, makin mantap keilmuan dia dalam sihirnya. Jazakallahu. Wallahu a'lam. Kemudian yang terakhir, ya, berdasarkan dari yang ketiga dari pembahasan kita terkait masalah bayi yang lahir ini, bayi yang lahir pertama dalam Islam menunjukkan keutamaan Asma binti Abu Bakar dan keutamaan bayi yang lahir darinya, yaitu Abdullah bin Zubair. Kenapa? Karena yang mentahniknya langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti di situ ada fadilah, ada fadilah. Kemudian yang keempat, ya, berdasarkan kejadian ini boleh kita berbahagia menyambut karunia Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap takbir. Ya, dengan mengucap takbir, karena ketika Abdullah bin Zubair dibawa kepada Rasulullah SAW kemudian ditahnik, para sahabat dikala itu sebagai wujud syukur mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka bertakbir karena ini nikmat. Jadi boleh kita ketika dapat nikmat bertakbir Allahu Akbar. Kita mungkin dapat hadiah umrah, hadiah haji, kemudian kita mengucapkan Allahu Akbar, alhamdulillah, nggak nyangka dapat, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir, menyampaikan kepada kita bayi yang lahir dari kalangan muhajirin adalah Abdullah bin Zubair, dan bayi yang lahir dari kalangan Ansar adalah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhum ajma'in. Itu terkait peristiwa tersebut. Kemudian peristiwa yang lain, yaitu peristiwa Nabi SAW di tahun hijrahnya itu. Kalau tadi kan disebutkan sebelumnya, di tahun hijrahnya ngalamin ada wahyu terkait sholat dan azan. Kemudian juga yang sebelumnya meninggalnya dua sahabat yang mulia. Kemudian yang setelahnya lagi ada bayi pertama lahir di dalam Islam. Kemudian yang berikutnya di tahun itu juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam resmi berkumpul dengan istri yang paling dicintai oleh beliau, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Ya, jadi mengawali pembahasan ini penulis rahimahullah mengatakan di antara peristiwa menggembirakan di tahun ini adalah bersatunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan istrinya. Yang dimaksud adalah Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Karena sebelumnya
Rasulullah SAW menikah di Mekah sebelum hijrah. Ya, waktu itu Khadijah radhiyallahu anha meninggal dunia, maka menikah dengan Aisyah radhiyallahu anha. Waktu itu Aisyah umurnya 6 tahun. Tapi jangan kebayang 6 tahun orang dulu kayak 6 tahun anak sekarang, ya enggak, beda. Yang jelas ketika Rasulullah SAW menikah dengan Aisyah radhiyallahu anha, beliau waktu nikah dengan Aisyah radhiyallahu anha umurnya Aisyah 6 tahun. Kemudian di bulan Syawal di tahun hijrah tersebut, tahun yang penuh berkah, Rasulullah SAW serumah dengan Aisyah radhiyallahu anha di siang hari. Serumah dengan Aisyah radhiyallahu anha di siang hari. Umurnya waktu itu udah 9 tahun. Jadi waktu nikah umur 6 tahun, kemudian mulai serumah, lihat, serumah siang hari. Berarti apa namanya? Ya mohon maaf ya, maksudnya bergaul dengan istrinya begitu di siang-siang, mulai siang hari dari umur 9 tahun itu. Jadi ketika umur 9 tahun sudah menstruasi, udah haid, sudah bisa digauli. Makanya kalau kita belajar fikih itu ada pembahasan nikahnya anak kecil. Ini kita nggak bicara undang-undang di negara kita bicara hukum fikih dalam syariat kita. Anak kecil ketika dia menikah itu sah. Makanya Nabi SAW menegaskan dalam hadis, di antara perkara yang ketika serius dianggap serius, kemudian main-main dianggap serius, yaitu urusan pernikahan. Jadi kalau misalkannya di antara antum nih, seorang bapak-bapak dengan bapak-bapak yang lain, yang satu punya anak laki, yang satu punya anak perempuan, kemudian antum nikahkan padahal mereka masih SD begitu, kelas 1, kelas 2 SD, atau mungkin masih PAUD, masih TK, itu pernikahannya sah. Ada pembahasan tersendiri dalam hukum fikih. Walaupun memang kalau di negara kita, yang saya tahu aturan pernikahan minimal usia 19 tahun. Yang saya tahu 19 tahun. Karena saya pernah waktu itu diminta untuk menghadiri satu pernikahan di rumah. Ya, sebabnya anaknya masih umur 18 tahun. Jadi pengalaman kakaknya tahun lalu atau beberapa tahun lalu waktu nikah umurnya 18 tahun, daftar ke KUA ditolak. Akhirnya setelah umur 19 tahun baru daftar, tapi mereka udah nikah dulu di rumah. Nikah kekeluargaan begitu. Kalau nikah siri kan mungkin sama ustadz ada surat mungkin gitu. Ini bukan nikah siri yang saya tahu, nikah kekeluargaan saja. Karena ketika nikah itu ada mempelai perempuan, ada mempelai laki-laki, ada wali, ada saksi, ijab kabul, maka hitungnya sudah sah. Kemudian setelah genap umurnya 19 tahun baru daftar ke KUA. Cuma waktu itu memang saya berhalangan hadir. Jadi yang jelas Nabi SAW dahulu menikah dengan Aisyah radhiyallahu anha umur 6 tahun, kemudian mulai satu rumah dari siang hari itu umur 9 tahun. Dan memang menikah kecil-kecil dalam Islam itu ada pembahasan tersendiri dalam bab nikah. Kemudian disebutkan oleh penulis rahimahullah, ternyata dahulu ada keyakinan orang-orang, ya, mereka punya keyakinan sial kalau misalkannya ada orang yang menikah di antara 2 hari raya. Jadi dari Syawal ke Syawal, ya. Jadi Aisyah radhiyallahu anha kan umur 6 tahun, kemudian gabung dengan Nabi SAW umur 9 tahun. Berarti dari 6 ke 9 ada jeda 2 tahun, 7 dan 8 gitu kan. Nah, orang-orang di kala itu mereka nganggap sial kalau ada orang berkeluarga modelnya kayak begini begitu.
2 tahun ngalamin 2 hari raya kosong begitu. Akhirnya itu dibantah oleh Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, tazawwajani Rasulullah SAW fi Syawal. Rasulullah SAW menikahiku di bulan Syawal, wa banabi fi Syawal, dan Rasulullah SAW hidup serumah denganku di bulan Syawal. Jadi kalau misalkannya ada keyakinan sebagian daerah kalau nikah di bulan Syawal begini, ini sekaligus sebagai bantahannya bahwasanya Nabi SAW menikah dengan Aisyah di bulan Syawal dan hidup serumah di bulan Syawal. Fa ayyu nisa'i Rasulullah SAW kana ahdha indahu minni. Maka siapa sih istri Rasulullah SAW yang lebih dicintai daripada aku, kata Aisyah radhiyallahu anha. Aku saja dinikahi di bulan Syawal nggak apa-apa, begitu. Ya karena memang di kala itu ternyata udah ada keyakinan model-model gitu, dibantah oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian juga disebutkan sebagaimana disebutkan dalam riwayat Bukhari. Ya disebutkan dalam riwayat Bukhari, kata penulis rahimahullah, dari hadis Abdullah bin Amr bin As. Disebutkan sa'altu Rasulullah SAW an ahabbi nisaihi ilaihi. Aku bertanya kepada Rasulullah SAW terkait masalah istri yang paling dicintainya. Faqala Aisyah. Maka Nabi SAW mengatakan Aisyah. Ini sebagai pendukung omongannya Aisyah radhiyallahu anha. Karena Aisyah tadi bilang siapa sih istri yang paling dicintai oleh Nabi SAW, maka ini sebagai faktor pendukung. Wa an ahabbi ashabi ilaihi faqala abuha ay Abu Bakar. Kemudian aku bertanya, kata Abdullah bin Amr bin As, siapa sahabat yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW? Maka beliau menjawab bapaknya, yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian yang terakhir terkait pembahasan ini disampaikan oleh penulis rahimahullah, bahwasanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup serumah dengan Aisyah di siang hari, ini sebagai bantahan ya bagi orang-orang yang memang mereka menjadi kebiasaannya istilahnya malam pertama begitu. Ya kalau kita di masyarakat kita dikenal malam pertama. Itu kan malam-malam begitu kan. Sementara Rasulullah SAW dengan Aisyah radhiyallahu anha siang-siang gitu kan. Kalau memang ada keyakinan terkait masalah itu malam pertama, malam begini begitu dan yang lain-lainnya, maka ini sebagai bantahan bahwa saya Nabi SAW siang. Ini tidak masalah. Allahu a'lam. Kemudian terkait kesimpulan pembahasan ini, yang pertama adalah dibolehkannya menikah dengan anak perempuan yang belum balik, akan tetapi hidup seatap dengan dia, artinya mulai bercampur dengan dia itu ketika dia sudah balik berdasarkan kejadian. Ini kalau kita berbicara syariat Islam. Tapi kalau berbicara dengan undang-undang setempat yang kalau menikah harus 18 tahun, bukan berarti syariat Islamnya salah, tidak. Ya bukan berarti syariat Islamnya salah. Kalau kejadian kayak tadi yang saya sampaikan, ada orang menikah sebelum 19 tahun sehingga menikah antar keluarga dulu, maka di dalam syariat Islam pernikahannya tetap sah. Ya pernikahan tetap sah. Dan yang menikah begitu insya Allah aman-aman saja begitu. Tapi kalau ternyata qadarullah setelah dicek dari kondisi masyarakat, apalagi ada orang yang tidak suka dengan keluarga tersebut, nanti malah dilaporkan, kemudian dijadikan kasus perdata gitu, kasus kriminal, maka yang terbaik nahan diri, jangan nikah dengan umur nikah di bawah umur, jangan. Akan tapi sekali lagi bukan syariat Islam yang salah, tidak, karena tetap sebaik-baik hukum adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Cuma tadi ya kalau memang di suatu tempat
kejadian nikah di bawah umur, istilahnya kan nikah di bawah umur dari peraturan yang ada begitu, malah yang ada fitnah, yang ada masalah, maka yang terbaik ya tahan dulu sampai nanti 19 tahun baru nikah resmi. Tapi kalau tidak masalah, sama-sama mengerti antar dua keluarga, kemudian ketika berjalan juga tidak ada fitnah yang bakal berjalan, maka itu tetap sah, tidak masalah. Toh Nabi SAW menikah dengan Aisyah radhiyallahu anha umurnya 6 tahun, kemudian hidup saatap umur 9 tahun. Kemudian yang kedua dari apa yang baru saja dibahas, menunjukkan akan keutamaan Aisyah radhiyallahu anha daripada istri-istri Nabi yang lain, daripada istri-istri Nabi SAW yang lain. Karena apa? Karena Aisyah lebih dicintai daripada istri-istri yang lain. Berdasarkan tadi, pertama berdasarkan omongan Aisyah radhiyallahu anha sendiri, kemudian yang kedua berdasarkan riwayat datang dari Bukhari, hadis Bukhari. Ketika Abdullah bin Amr bin As bertanya kepada Nabi SAW, istri yang paling dicinta siapa? Maka Rasulullah SAW menjawab Aisyah. Sahabat yang paling dicinta siapa? Rasulullah SAW menjawab bapaknya, yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka ini menunjukkan keutamaan Aisyah, fadilah Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian yang ketiga, ini menunjukkan boleh melangsungkan, boleh melangsungkan malam pertama di siang hari, tidak masalah. Tidak ada alasan menghususkan di malam hari sehingga bahasanya malam pertama. Mungkin kalau kita taunya sekilas malam pertama sudah segitu, dan kita nggak tahu apa sejarahnya disebut malam pertama itu. Bisa jadi ada keyakinan tertentu begitu. Kalau memang benar ada keyakinan tertentu sehingga muncul istilah malam pertama, maka ketahuilah, biar dikata siang pertama itu tidak ada ngaruhnya, tidak masalah, tidak ada efek, tidak ada istilahnya kualat begitu, tidak ada. Jadi mau siang pertama, mau malam pertama, di dalam Islam tidak ada bedanya, sama saja. Sebagaimana Nabi SAW istilahnya siang pertama sebagai bantahan kalau ada orang yang menghususkan malam pertama. Kemudian kalau toh dua-duanya juga tidak ada dua-duanya salah satunya. Kalau nggak siang pertama, malam pertama. Nah, kemudian yang keempat, ini menunjukkan batalnya dugaan keliru sebagian orang yang menganggap atau mereka punya anggapan bahwasanya menikah dan membangun rumah tangga setelah Idul Fitri dan Idul Adha membawa sial. Jadi mohon maaf, berarti mungkin tadi saya salah. Jadi yang diantara dua hari raya itu, hari raya yang pertama adalah hari raya Idul Fitri tanggal 1 Syawal. Kalau bulan Syawal berarti nanti akan datang yang kedua, hari raya Idul Adha. Nah, dulu ada orang yang punya anggapan sial kalau ada orang nikah di antara dua hari raya. Kalau hari raya kan bulan Syawal tanggal 1 saja itu hari raya. Nah, ini di bulan Syawal berarti setelah tanggal 1. Kemudian hari raya berikutnya akan datang hari raya Idul Adha. Orang dulu ternyata ada anggapan sial demikian. Ada anggapan sial demikian. Kalau ada orang nikah di antara dua hari raya, ini bakalan sial nasibnya. Ini sebagai bantahan, itu tidak ada keyakinan seperti itu. Buktinya Nabi SAW nikahnya di bulan Syawal, sementara bulan Syawal di antara dua hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian Nabi SAW hidup seatap dengan Aisyah juga mulainya bulan Syawal. Makanya nikah di bulan Syawal ini mungkin di antara sunnah yang terlupakan, nikah di bulan Syawal. Tapi saya nggak tahu ada nggak sebagian adat masyarakat nganggap sial
seperti perkara yang sama. Ada yang pernah dengar, Pak? Itu kalau di Jawa katanya ada hari-hari sial. Hari-hari sial yang dimaksud itu bulan apa, Pak? Bulan Syuro. Bulan Syuro berarti bulan Muharram. Oh, berarti beda lagi ya. Berarti ini sama satu hukum. Sama satu hukum. Jadi kalau di sini kan pembahasannya bulan Syawal. Bulan Syawal ada setelah Syawal Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Berarti antara Syawal dengan Dzulhijjah, di antara dua hari raya. Itu tidak masalah. Tidak ada istilahnya hari sial. Begitu juga kalau memang ada daerah lain yang nganggap sialnya di bulan lain, di bulan Syura tadi, bulan Muharram, Asyura begitu ya. Berarti ini juga sama, tidak ada istilahnya namanya hari sial. Ini kalau bahasa syar'inya itu namanya tatoyur. Tatoyur itu nganggap sial dengan waktu, kayak tadi disebutkan bulan Muharram bagusnya jangan nikah gitu kan, karena begini begitu dan seterusnya. Ini namanya nganggap sial dengan waktu, tatoyur, disebutnya tatoyur. Atau nganggap sial dengan tempat. Ya, ada orang belajar motor di lapangan, tahu-tahu nabrak, jatuh, kemudian meninggal, ya, atau langsung lumpuh seumur hidup. Kemudian orang membahasakan, wah ini ada penunggunya, ini nganggap sial dengan tempat. Ini juga namanya tatoyur. Sementara kalau kita lihat hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada menyebutkan 70.000 orang yang dijamin masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Para sahabat nebak-nebak ini siapa gitu, sehingga pikiran mereka awalnya kali cuma sahabat Rasulullah doang. Cuma sahabat Rasulullah nggak nyampe 70.000. Kemudian disebutkan jangan-jangan ini orang yang lahir dari kecil Islam, nggak pernah kafir sama sekali begitu, nggak pernah menyekutukan Allah. Jadi masuk 70.000 orang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Dan macam-macam mereka ngomong, sampai akhirnya Nabi keluar dari rumahnya, karena tadi abis Nabi ngomong gitu, Nabi masuk rumah. Mereka ngomong macam-macam, nebak-nebak, Nabi keluar dari rumahnya, baru Nabi kasih tahu 70.000 orang yang bakal masuk surga tanpa hisab, tanpa azab adalah yang pertama, mereka tidak minta diruqyah. Nggak enak badan dikit, minta diruqyah. Kemudian sakit dikit, minta diruqyah. Nah, ini jangan minta diruqyah. Makanya terkait masalah ruqyah ada 3 macam. Yang pertama, minta diruqyah. Ini bagusnya jangan. Yang kedua, pas kita lagi sakit, ada teman kita jenguk, kemudian dia pengen ngeruqyah kita. Saya izin ya pengen ngeruqyah. Maka ini boleh, nggak masalah, karena kagak ngaruh, karena dia nggak minta diruqyah. Istilahnya kalau orang sakit, kemudian ada yang jenguk, kan ada yang bawa amplop, ada yang bawa parcel buah. Kalau dia bawa ruqyah, dia ngeruqyah kita, sama dengan dia ngasih hadiah sama kita. Kalau dia ngasih hadiah, jangan ditolak, dan tidak ngaruh dengan bagian yang pertama, kita nggak minta diruqyah. Kemudian yang ketiga, ada ketika orang sakit, ada yang datang, kemudian minta diruqyah sama dia ditolak. Ini namanya menyelisih sunnah. Nabi SAW ketika sakit, Aisyah radhiyallahu anha izin meruqyah, sama Nabi diizinin. Kemudian sahabat-sahabat lain ketika mereka sakit, ada yang pengen meruqyah, mereka nggak pernah ngelarang, silakan saja. Jadi yang ngeruqyah itu ya, dibacain, ya mungkin karena jenguk, dibacain cuma Fatihah, kemudian kulhu, al-falaq dengan an-nas. Udah, masalah dijamin sembuh apa enggak kan yang menyembuhkan adalah Allah, bukan ayat ruqyah begitu. Cuma ini syariatnya demikian. Maka 70.000 orang yang dijamin masuk surga tanpa hisab, tanpa azab adalah pertama, tidak minta diruqyah. Humul ladzina la yastarqun, mereka yang tidak minta diruqyah, wala yaktawun, dan mereka tidak berobat dengan kai, api. Jadi
dalam istilah orang Arab ada istilah akhirud dawa al-kai. Pengobatan jalan terakhir itu, pengobatan terakhir adalah pengobatan dengan cara kai. Kalau sudah dengan cara kai, istilah orang bilang pasti sembuh deh gitu. Nah, ini baiknya dihindari. Jadi nanti kalau misalkannya kita dengar ada praktek dokternya pengalaman apa gitu, ya masih nggak masalah, dokter. Atau mungkin ada dokter herbal yang nggak masalah. Tapi kalau ada praktek kai, manjur, dijamin 100%, bergaransi, tapi praktek kai, pengobatan dengan cara kai, ini baiknya dihindari. Ya baiknya dihindari. Karena Nabi mengatakan humul ladzina la yastarqun, mereka tidak minta diruqyah, wala yaktahun, tidak berobat dengan kai. Kemudian wala yatatayyarun, mereka tidak tatayyur. Kuncinya kalimat terakhir, wa ala rabbihim yatawakkalun, mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertawakal hanya kepada Allah. Jadi lihat, orang yang minta ruqyah, ya orang yang minta ruqyah, apalagi dia minta dicarikan peruqyah paling hebat di Jakarta, ini kayaknya kurang tawakal sama Allah gitu. Lebih tawakal sama peruqyah itu, dibayar berapa aja oke. Lihat, jadi kurang tawakalnya, maka hindari minta diruqyah. Makanya dulu kita waktu di pondok, ketika ada warga yang qadarullah dia kesurupan, minta diruqyah sama ustadz yang diberangkatin santri. Biar apa? Biar masyarakat nggak mikir bergantung sama wah ini ustadznya hebat ngeruqyah apa gini gitu. Jadi santri yang diberangkatin untuk menghindari ke arah situ. Jadi jangan minta diruqyah. Kemudian yang kedua, jangan berobat dengan kai. Orang kalau udah berobat dengan kai, dengar iklannya, pengobatan ampuh, kemudian dijamin 100%, bergaransi ini, dia jadi lupa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih ngandalin ahli kai itu jadinya. Sama juga dengan tatoyur. Orang tatoyur dengan waktu. Tadi jangan nikah di bulan Muharram misalnya. Kemudian tatoyur dengan tempat. Jangan main-main di tempat mana. Atau tatoyur dengan suara-suara. Suara burung, suara tokek, kaya miskin dan yang lain-lain. Jadi dia lupa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dijaga perkara yang 4 ini. Jangan minta diruqyah, jangan berobat dengan kai, jangan tatoyur, tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan dengan kita menjaga ini, kita masuk dapat kesempatan 70.000 orang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Sembari kita istiqomah, tetap kita berdoa dan kita berusaha sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan ya dari 70.000 orang itu dalam riwayat lain disebutkan masing-masing per orang bawa 70.000 orang lagi. Jadi ternyata kan kesempatan besar, tidak menutup kemungkinan kita masuk di dalamnya insyaallah. Ya. Jadi tadi yang keempat ya dari apa yang kita bahas menunjukkan batalnya anggapan sebagian orang. Mereka punya anggapan sial kalau menikah di antara 2 hari raya, termasuk waktu-waktu yang lain. Ya, kalau dalam Islam pengen dianggap begitu harus mendatangkan dalil. Ya harus mendatangkan dalil. Ya, contoh misalkannya misalkannya terkait masalah nisfu Sya'ban, kan terkenal ya nisfu Sya'ban. Misalkannya ada orang pengen menikah di malam nisfu Sya'ban karena malam keberkahan ini itu apa dan lain-lain, maka ini butuh dalil. Ada nggak orang-orang soleh terdahulu atau sahabat Nabi atau bahkan Rasulullah SAW punya keyakinan demikian gitu? Para sahabat kan banyak yang menikah dulu, apalagi atau mungkin lihat Nabi SAW ketika mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor, apakah mereka nunggu malam nisfu Sya'ban misalnya begitu ya? Kagak ada. Sehingga yang mau akad nikah di malam nisfu Sya'ban ini butuh dalil gitu. Jadi dalam Islam kalau misalkannya tanggal-tanggal tertentu ini berkah, tanggal-tanggal tertentu ini bahaya, celaka, ini butuh dalil. Kemudian yang terakhir, ini menunjukkan keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an.
karena Nabi SAW mencintai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an melebihi sahabat-sahabat yang lain berdasarkan riwayat yang tadi dibawakan, yaitu riwayat Bukhari, hadis Abdullah bin Amr bin As. Ketika Nabi ditanya sahabat siapa yang paling dicintai, maka Nabi jawab Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Wallahu alam. Saya kira ini yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Masih ada satu masih ada satu kejadian lagi terkait yang kita bahas, yaitu peristiwa terakhir di tahun ini adalah ada 3 pasukan perang yang diutus oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi insyaallah pembahasannya kita sempurnakan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu alam bisawab. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi. Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Insyaallah kita ketemu lagi bulan depan, Sabtu pekan pertama tanggal 5 Desember insyaallah. Demikian, sebelum ditutup ada yang bertanya? Silahkan. Cukup insyaallah. Baik, kalau cukup kita ketemu lagi pekan depan, dan barangkali ada yang ingin bertanya langsung boleh ketemu saya insyaallah. Demikian, sampai di sini kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.